Sudah ya, minum makannya. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi yang pertama. Di layar kaca Bapak Ibu sudah ada pria ganteng di sana ya, bernama Bapak Julkarnain. Beliau akan menyampaikan materi tentang lapor diri ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kalau ada kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, silakan boleh ditanyakan kepada Pak Julkarnain. Beliau juga kebetulan di PPG ini sebagai eh, IT ya Bapak Ibu ya, admin IT untuk di PPG. Nah, kalau saya kebetulan di PPG sebagai bendahara atau pengelola keuangan. Nah, nanti ada Pak Hadirianto itu di PPG adalah sebagai sekretaris program studi. Baik, eh, saya akan langsung saja memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Julkarnain ya untuk menyampaikan materi pada hari ini berkaitan dengan lapor diri. Kepada Bapak Julkarnain dipersilakan Bapak. Waktunya Bapak berapa ya? Oke, baik Bapak Ibu, kedengaran suaranya? Eh, ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulkarnain. Saya di sini sebagai admin IT BPG di Universitas PGRI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu eh, lapor diri di LPTK Universitas PGRI Pontianak. Baik, saya akan izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ngapa? Oke, di sini setelah Bapak Ibu terdaftar menjadi PPG, Bapak Ibu memiliki dua kewajiban yang harus dilakukan agar menjadi mahasiswa di Universitas PGRI Pontianak. Yang pertama yaitu Bapak Ibu melakukan konfirmasi ketersediaan pada SIM PKB. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan lapor diri di LPTK. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan konfirmasi pada SIM PKB-nya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke halaman PPG Kemdikbud. Setelah berhasil, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ya di sini. Bapak Ibu masuk menggunakan user yang sudah dikasih atau yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu masukkan alamat surel dan kata sandi. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman, berhasil masuk ke halaman lapor SIM PKB, di sini Bapak Ibu akan dilihatkan atau pop up mengenai pengumuman peserta piloting PPG bagi guru tertentu. Setelah muncul pop up seperti di sini, Bapak Ibu tinggal memilih konfirmasi plotting. Setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi plotting, di sini akan terdapat informasi mengenai nama Bapak Ibu, bidang studi, LPTK Bapak Ibu ditempatkan, dan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti PPG tertentu pada tahap ini, Bapak Ibu tinggal memilih tombol bersedia. Namun jika Bapak Ibu ada berhalangan atau tidak bisa untuk mengikuti pada tahap ini, Bapak Ibu tinggal memilih tombol tidak bersedia. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan informasi alasan Bapak Ibu mengapa tidak bersedia untuk mengikuti PPG sekarang. Tinggal Bapak Ibu masukkan alasan Bapak Ibu untuk tidak mengikuti bersedia. Silakan konfirmasi kata sandi Bapak Ibu. Setelah itu akan ada keterangan apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti PPG eh, di tahap selanjutnya. Jika ya, tinggal Bapak Ibu memilih ya. Setelah itu Bapak Ibu memilih tombol simpan. Untuk selanjutnya,
Jika Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti guru tertentu pada tahap ini, Bapak Ibu akan selanjutnya ditampilkan informasi untuk bidang studi yang telah Bapak Ibu pilih. Jika bidang studi yang Bapak Ibu ini sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu tinggal memilih konfirmasi bidang studi. Setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi ketersediaan, Bapak Ibu akan diarahkan lagi untuk melengkapi profil atau biodata yang ada di SIM PKB Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu tinggal memilih tombol lengkapi profil dan selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk melengkapi data-data yang harus diisi atau dilengkapi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal memilih tombol lengkapi pada data tambahan. Dan selanjutnya akan ditampilkan beberapa data-data yang harus Bapak Ibu isi. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi data-data yang ada di SIM PKB ini sesuai dengan ijazah dan KTP yang ada. Karena apa? Karena jika data yang ada di SIM PKB ini tidak sesuai dengan data yang ada di lapor diri nanti, maka kemungkinan akan terjadi masalah untuk kedepannya. Jadi saya tekankan kepada Bapak Ibu lagi untuk berhati-hati dalam mengisi biodata pada SIM PKB dan lapor diri nanti. Setelah Bapak Ibu mengisi biodata tambahan, silakan Bapak Ibu memilih tombol simpan. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan dilihatkan tampilan apakah biodata atau bidang studi yang Bapak Ibu inputkan sudah berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, maka akan ada ikon centang hijau. Nah, jika semua data yang ada di SIM PKB sudah centang hijau semuanya, maka Bapak Ibu tinggal memilih ajukan berkas. Karena apa? Karena jika Bapak Ibu belum melakukan ajukan berkas, maka data di kami Bapak Ibu belum mengajukan pemberkasan dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi pada tahap SIM PKB ini Bapak Ibu hanya melakukan 2 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan konfirmasi kesediaan dan yang kedua mengupdate atau mengubah biodata yang ada di SIM PKB-nya. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk fotonya diubah sesuai dengan yang diharuskan. Oke, untuk selanjutnya jika Bapak Ibu sudah berhasil mengajukan berkas, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk proses lapor diri di LPTK dan pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar atau PMM. Oke, untuk yang tahap kedua, maka Bapak Ibu akan melakukan lapor diri pada LPTK, yaitu di Universitas PGRI Pontianak. Sebelum Bapak Ibu melakukan lapor diri, alangkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan dulu beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan untuk diupload di lapor diri LPTK nantinya. Oke, untuk yang pertama mungkin berkas yang harus Bapak siapkan yaitu biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Untuk mungkin biodata mahasiswa ini bisa Bapak Ibu, dulu contohnya ada di website PPG IKIP, di PPG Universitas PGRI Pontianak. Yang kedua, lembar fakta integritas sebagai peserta PPG. Yang ketiga, surat keterangan berkelakuan baik dari Polsek atau Polres. Yang keempat, surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD atau klinik atau setempat. Yang kelima, surat keterangan bebas nafza. Yang keenam, scan ijazah asli atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Selanjutnya, transkrip asli atau fotokopi yang telah dilegalisir. Selanjutnya, KTP asli. Selanjutnya, NPWP atau bagi yang memiliki. Jika tidak memiliki NPWP, maka tidak wajib diupload. Selanjutnya, pas foto 4x6 dengan latar merah.
Oke, untuk selanjutnya lapor diri di Universitas PGRI Pontianak, Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan link bagaimana cara untuk melakukan lapor diri di LPTK. Bapak Ibu tinggal memilih link yang sudah dikasihkan di grup kemarin. Bapak Ibu akan diberikan akun untuk bisa masuk melakukan lapor diri pada LPTK. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor UKG dan password. Dan setelah itu Bapak Ibu memilih login. Setelah berhasil, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi biodata pada LPTK dengan memilih isi data. Oke, di sini Bapak Ibu dalam mengisi data diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi biodata ini sesuai dengan data-data yang ada di SIM PKB, yang ada di KTP dan ijazah Bapak Ibu. Karena ada beberapa data yang harus Bapak Ibu perhatikan karena jika ada kesalahan pada data ini maka akan berdampak pada perpal ke depannya. Data-data yang harus diperhatikan yaitu NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu. Data-data tadi yang saya sebutkan itu harus sesuai dan benar. Karena jika tidak, maka kedepannya mungkin akan bisa menjadi bermasalah di PDDIK-nya. Setelah data-data pribadi ini Bapak Ibu isi dan sudah benar, maka Bapak Ibu tinggal mencentang data ini diisi dengan sebenar-benarnya. Jika data dimasukkan tidak benar, maka siap menerima sanksinya. Setelah itu Bapak Ibu memilih simpan data. Setelah Bapak Ibu melakukan isi biodata, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bukti lapor diri di LPTK. Ini saya tampilkan contoh bukti lapor diri Bapak Ibu setelah melakukan isi biodata. Oke, misalnya jika Bapak Ibu belum mendapatkan bukti lapor diri atau mungkin kendala pada jaringan, maka Bapak Ibu bisa lihat di menu pada bagian buat bukti lapor diri. Setelah Bapak Ibu membuat bukti lapor diri, maka bukti lapor diri akan segera tampil. Oke, untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi biodata, diharapkan Bapak Ibu untuk mengupload dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu siapkan Bapak Ibu siapkan tadi. Untuk pada bagian upload berkas ini ada beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu pada penamaan file, ukuran file, dan jenis filenya. Untuk nama filenya usahakan tidak boleh ada karakter pada penamaan filenya, dan untuk ukuran filenya maksimal 500 KB, kalau bisa di bawah 500 KB. Yang selanjutnya untuk jenis filenya yang bisa diupload hanya jenisnya PDF, PNG, atau JPG. Eh, untuk selanjutnya, karena kemarin banyak di grup Bapak Ibu minta kepada kami untuk mengupdate data-data yang salah pada pengisian biodata, maka kami sudah menyiapkan untuk mengupdate data Bapak Ibu yang salah pada lapor diri LPTK. Eh, Pada bagian halaman utama, di sini sudah kami siapkan untuk edit data, maka setelah jika ada data Bapak Ibu nantinya yang bermasalah atau salah, Bapak Ibu tinggal memilih tombol edit data. Setelah Bapak Ibu nanti mengklik edit data, maka akan ada beberapa data-data yang bisa Bapak Ibu edit. Nah, setelah semuanya Bapak Ibu edit, sudah berasa benar, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal memilih tombol update data. Untuk informasi tambahan ya Bapak Ibu, di sini
terdata Bapak Ibu yang belum melakukan lapor diri sebanyak 12 orang. Gabung di grup dan belum melakukan lapor diri, kami usahakan untuk segera melakukan lapor diri. Karena apa Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu belum melakukan lapor diri pada SIM PKB dan LPTK, maka Bapak Ibu belum dianggap sebagai mahasiswa PPG eh, Piloting 3. Eh, Sebenarnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan pada eh, PPG ini yaitu hanya melakukan lapor diri, konfirmasi ketersediaan dan lapor diri di LPTK. Pada lapor diri LPTK ini Bapak Ibu hanya perlu untuk mendapatkan melaksanakan dua kewajiban Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mendapatkan bukti lapor diri. Yang kedua eh, meng- mengupload berkas-berkas yang telah diberikan. Bapak Ibu, menurut data yang kami dapatkan, ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah melakukan lapor diri, tapi belum melengkapi berkas-berkas untuk diupload. Di sini di data kami ini ada sekitar 5 orang yang masih belum valid mengupload berkasnya. Nanti akan kita share di grup nama-nama Bapak Ibu yang belum melengkapi untuk upload berkas pada LPTK. Oke, mungkin hanya itu saja pemaparan mengenai lapor diri LPTK. Saya jawab ya, Bu. Saya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin akan kita diskusikan pada Zoom ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baiklah Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai lapor diri ini, silahkan Bapak Ibu melakukan angkat tangan atau boleh chat di kolom komentar, di kolom chatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu lakukan angkat tangan. Silahkan Bapak Francisco, jika ada yang bertanya mengenai lapor dirinya. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi Bapak. Yang saya tanyakan mengenai karena saya punya akun PMM-nya ada dua. Akun PMM saya satunya uh, ID Belajar SMP dan ID Belajar SMA. Nah, tapi ketika sudah berapa kali saya lapor,
akun ID saya itu tidak bisa hilang yang SMA-nya, tetap terbaca SMA dan SMP. Nah, ketika saya reset akun SMP, akun SMA ikut terreset juga passwordnya. Ikut reset juga akun SMA, terreset juga akun SMP. Modalnya terkunci, tergabung setiap anu itu terkoneksi gitu. Itu gimana Pak? Yang saya pakai apakah akun SMP untuk PMM-nya apa yang SMA? Karena Oke. dua-duanya terbaca semua, terbaca di ada menu sertifikasinya. Baik, apa sudah pertanyaannya Pak Francisco? Ya itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya Pak. Sebenarnya untuk sekarang ini kita masih dalam pertanyaan seputar lapor diri LPTK. Untuk mengenai PMM nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya Pak. Nanti bisa Oh ditanyakan ya, ke pemateri selanjutnya. Untuk ya. sekarang ini kita hanya membahas tentang lapor diri di LPTK ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan. Di sini kita akan mungkin untuk 3 orang lagi untuk di bagian Zoom nanti akan ada pertanyaan lagi di YouTube nanti akan kita jawab. Oke, mungkin silakan Bapak Suryono untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan pemaparan Bapak tadi ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu kemarin itu saya sempat mengurus surat keterangan sehat dan keperluannya itu yang sesuai yang tertera itu melengkapi persyaratan mengikuti PPG guru tertentu Pak ya. Ya, Pak. Namun yang di keperluan surat keterangan sehat saya itu ada tambahannya melengkapi persyaratan mengikuti piloting PPG bagi guru tertentu. Apakah itu tidak jadi masalah atau menjadi masalah nantinya? Jika memang itu masalah bisa mungkin diganti. Yang kedua di di pengisian biodata itu ada email yang dimasukkan. Yang saya masukkan awal itu Pak email pribadi bukan email yang ID belajar yang di pengisian biodata. Ya. Yang ketiga itu terkait dengan yang di fakta integritas itu ada nama kampus Pak. Di nama kampus itu yang masih awal kan saya itu masih mengikuti yang IKIP PGRI Pontianak. Apakah harus diganti dengan Universitas Pontianak atau gimana? Ya, seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Bapak. Yang pertama tadi Bapak bertanya mengenai surat surat keterangan sehat ya Bapak ya. Ya. Untuk surat keterangan sehatnya itu tidak masalah Pak. Apakah untuk tujuannya untuk apa itu, keterangannya beda, yang penting itu surat keterangan untuk PPG Pak. Tidak masalah, tidak perlu di upload ulang. Untuk yang kedua, untuk kedua apa tadi Pak? Lupa saya Pak. Untuk yang kedua ini pertanyaannya mengenai apa tadi ya? Oh, yang kedua tadi itu email ya, Pak ya. Oke. Untuk email tadi, Bapak Ibu sebenarnya tidak masalah mau menggunakan email pribadi, email guruku ataupun yang lainnya. Karena itu untuk pendataan kami di LPTK, Bapak Ibu. Kalau untuk email untuk selanjutnya, eh, untuk fakta integritas tidak Pak ya. Di penamaan itu tidak masalah Pak menggunakan IKIP atau UGRI. Sebenarnya diwajibkannya itu untuk UGRI karena Bapak kemarin mungkin salah informasinya menuliskan IKIP jadi tidak masalah Pak.
Sudah jelas ya Pak ya untuk pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi jawabannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Eh, Mungkin Ibu Christina Agustin bisa untuk memberikan pertanyaan. Baik, selamat pagi. Saya Christina Agustin ingin bertanya Pak terkait lapor diri yang di biodata LPTK. Nah, ini ada pertanyaan. Kemarin pada saat mendaftar atau mengisi, itu ada kesalahan dalam menginput NIK. Ada nomor terakhir yang salah. Nah, pada saat ingin diganti atau edit profil, di situ belum bisa terganti, Pak. Bagaimana ya, Pak? Arahannya jika belum terganti itu. Terus pertanyaan kedua, pada saat pengisian data profil di bagian orang tua, itu juga ada kesalahan dalam menginput ijazah orang tua. Nah, itu juga belum bisa terganti, Pak. Mohon arahannya terkait biodata diri yang ada kesalahannya tadi dari NIK sampai ijazah orang tua yang bagian bawah. Ya, terima kasih Pak. Itu saja. Oke, sama-sama Ibu. Baiklah, karena kemarin kan banyak pertanyaan di grup itu, Pak, kesalahan misalnya saya ada salah nih, bagaimana untuk mengupdate-nya? Pak, bagaimana jika ada salah tempat lahir atau tanggal lahir, bagaimana mengeditnya? Kemarin kami sudah melakukan perkembangan pada lapor dirinya. Untuk habis selesai orientasi ini, maka untuk edit data sudah kami buka. Jadi setelah orientasi ini, Bapak Ibu, jika ada kesalahan pada biodata lapor dirinya, silahkan untuk mengupdate di menu edit data nanti. Nah, jadi Ibu untuk update NIK dengan orang tua pekerja orang tua tadi bisa diupdate nanti setelah orientasi ya. Nah, karena setelah orientasi nanti akan kita buka untuk sesi edit data. Oke, mungkin hanya itu saja Bu yang dapat saya jawab pertanyaannya. Mungkin untuk di Zoom satu lagi Pak Ibu ya, yang pertanyaan. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada YouTube. Mungkin Ibu Junita untuk memberikan pertanyaan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kemarin pas update berkas, bukan update kertas, tapi untuk upload berkas, saya awalnya sudah mengganti filenya dengan misalkan fakta integritas Junita Eskananda. Tetapi pas saya sudah upload, saya lihat lagi yang keluar cuma angka-angka, Pak, bukan fakta integritas Junita Eskananda judulnya. Itu bagaimana tuh, Pak? Sudah Bu pertanyaannya? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung saja Pak Bu ya. Mungkin ada beberapa kesalahan pada saat Ibu mengupload filenya. Yang pertama, pastikan nama filenya tidak boleh ada karakter. Kalau bisa diharapkan nama filenya tidak usah terlalu panjang, yang pendek-pendek saja. Terus yang kedua, mungkin jenis file Bapak Ibu masukkan itu harus sesuai dengan yang ada di PPG Kemdikbud. Contohnya jenis tipe filenya yaitu berupa JPG, PNG atau PDF. Jadi selain itu jika Bapak Ibu upload maka tidak akan bisa terbaca filenya.
Terus yang ketiga yaitu ukurannya Bapak Ibu. Ukurannya itu minimal 500 maksimal 500 KB. Kalau bisa di bawah dari 500 KB. Jika misalnya file yang Bapak Ibu upload itu terjadi kesalahan, coba Bapak Ibu upload lagi datanya sampai filenya terbaca di sistem. Nah, coba untuk Ibu Junita mungkin Oke, Pak. coba nanti diupload ulang lagi filenya sampai filenya terbaca. Kemungkinan Oke, penamaan siap. filenya ada yang bermasalah. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan membaca pertanyaan yang ada di YouTube. Yang pertama sih dah ya. Yang mau kan dah aja. Kan edit yang kata dah umum lah yang tadi kan. Untuk di YouTube sini ada beberapa pertanyaan. Kayaknya pertanyaan ini sama dengan yang ada di Zoom mengenai bagaimana mengedit data yang salah pada lapor diri. Terus ada pertanyaan lagi, apakah pada tampilan lapor diri tidak ada pilihan untuk submit berkas? Lalu bagaimana kami mengetahui berkas kami yang kami upload itu berhasil dan terbaca di sistem? Terima kasih. Oke, untuk upload berkas Bapak Ibu, setelah masuk ke halaman lapor diri, di situ akan ada menu upload berkas. Tetapi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi biodata lapor diri, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk melakukan upload berkas. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisi biodata terlebih dahulu, baru bisa mengupload berkasnya. Dan untuk apakah berkas itu sudah diupload atau tidak, tinggal Bapak Ibu cek. Di situ kan kalau Bapak Ibu mengupload filenya, maka akan ada file yang sudah Bapak Ibu upload. Maksimal file yang harus Bapak Ibu upload itu berjumlah 10 file. 9 file itu wajib diupload. Kalau yang NPWP itu tidak wajib, hanya 9 yang wajib Bapak Ibu upload. Oke, untuk selanjutnya kalau berkasnya sudah diunggah, apalagi harus dilakukan? Jika Bapak Ibu sudah melakukan lapor diri dan unggah berkas, maka Bapak Ibu sudah terdaftar menjadi mahasiswa di LPTK dan tinggal menunggu untuk diberikan NIM nantinya. Sesuai dengan arahan Ketua Prodi, NIM akan dapat dilihat setelah Bapak Ibu melakukan lapor diri keseluruhan. Baru bisa kita proses NIM-nya. Untuk pertanyaan yang ada di YouTube ini mungkin pertanyaannya hampir sama dan sudah jawab di Zoom ini mengenai bagaimana mengedit data yang salah, bagaimana mengupload berkas. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada hal-hal yang masih mengganjal atau ada permasalahan yang masih mungkin dihadapi di lapangan, ini mumpung ada ahlinya atau pakarnya untuk admin IT ya Ibu, Bapak. Nah, siapa tahu hari ini bisa langsung beres dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Silakan kalau masih ada yang mungkin berbeda kasusnya dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, Bapak Ibu. Silakan. Oke, Bu Nur Halifah ya. Oke, Pak Jul, ini ada Bu Nur mau bertanya. Oke, semoga pertanyaannya tidak sama dengan teman-teman yang tadi sudah disampaikan ya, Bu Nur ya. Oke.
Bu Nur boleh di mute, unmute dulu Bu Udah, Nur. Pak. Udah, Pak. Pak, Silakan Bu oke. Nur Khalifah Bu untuk Nur alumni IKIP kah Bu Nur? Assalamualaikum. Ya Bu, alumni IKIP. Bahasa Indonesia nih kayaknya ya. Iya. Oke, silakan Bu Nur pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. pagi. Ini masih berkaitan dengan biodata diri, tapi beda topik yang ingin saya tanyakan. Ini pada pekerjaan Pak. Pekerjaan ini kan pilihannya kemarin itu guru negeri, guru swasta, dan lain-lainnya. Sementara saya sekarang kan posisinya guru P3K, di situ kan enggak ada. Jadi kemarin tuh saya milihnya lainnya. Nah, jadi setelah kami ubah, tapi ternyata masih tidak muncul untuk pekerjaan tuh. Nah, itu apa solusinya Pak? Apakah itu nanti jadi masalah ke depannya atau apa? Jadi minta penjelasannya dari Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi Iya Bu. Pak Jul pertanyaannya, nih status Bu Nur nih masih P3K nih. Nah, jadi harus memilih apa di kolom di sana? Silakan Pak Jul. Oke, terima kasih Bu Rini. Oke, untuk Bu Nur Khalifah tadi pertanyaannya bagaimana pekerjaan yang tidak ada di dalam data pilihan. Untuk pekerjaan Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu hanya memilih yang ada di dalam isian. Jika tidak ada, maka Bapak Ibu tinggal memilih pilihan lainnya. Itu tidak masalah dan tidak akan berpengaruh ke data di prediktinya. Karena itu hanya untuk pendataan di kami saja Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang data yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu hanya data NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu. Itu adalah data-data penting yang harus benar dan sama antara SIM PKB-nya dan GTK-nya. Karena apa? Karena jika tidak sesuai datanya, maka data Bapak Ibu tidak akan sinkron dan mungkin akan menjadi bermasalah ke depannya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti melihat lagi isi datanya, pastikan data-data yang tadi saya sebutkan itu sudah sesuai dan benar agar tidak bermasalah untuk ke depannya. Oke, mungkin hanya itu Bu jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin sudah jelas untuk pertanyaannya. Iya Pak, iya. Makasih ya Pak ya. Oke, Ya, sama-sama, Bu. terima kasih Bu Nur pertanyaannya. Iya, Bu. Ini ada Bapak SD Rahu Makmur. Benar namanya Bapak SD Rahu Makmur. Ini karena di layarnya SD Pahu Rakmur ya Bapak. Ada ini raise hand, berarti ada yang mau ditanyakan. Bu Nur, tangannya boleh diturunkan Bu Nur, nanti kecapean Bu Nur ya. Boleh diturunkan dulu. Iya. Oke, silakan. Iya Bu, ya Bu. Pak SD Pahu Makmur ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa unmute dulu Bapak. Nanti ada di sebentar ya Bapak, admin sedang membuka. Oke Bapak, silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu, nama saya Mario Agustinus Maret, bukan itu nama lembaga sekolah saya Bu. Yang saya tanyakan tadi Bu sudah terjawab tadi dari Bapak tadi mengenai tadi pertanyaan saya itu hal apa yang kita harus ketahui ketika nanti kita sudah lapor diri. Jika berkas kita sudah upload, apa yang kita dapat dari situ gitu. Sudah tadi dijawab sama Sudah Bapak terjawab ya Pak Sudah ya. terjawab. Oke, berarti Bapak bisa tidur nyenyak malam ini ya Pak ya, karena sudah terjawab Oke. ya Pak masalah Bapak ya. Baik, selanjutnya Pak Jul mungkin kita bisa lihat di chat ya Pak Jul, kayaknya ada yang Oke, bertanya tapi ini nggak tahu sih udah ditanyakan atau udah dijawab oleh Pak Jul atau belum Oke, nih ya sekarang Pak saya Jul akan ya. lihat Bapak Ibu ya. Di sini ada dari Diana Supartini. Pak, saya mau masuk pelapor diri, cuma saya sudah upload semua berkas, cuma mau cek ulang lagi, tapi ketika mau login nomor UKG saya terus gimana? Itu pastikan lagi Bapak Ibu untuk login di LPTK itu menggunakan nomor UKG-nya. Pastikan nomor UKG yang Bapak Ibu inputkan itu sesuai dengan data Bapak Ibu. Jika salah satu digit saja, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk login ke lapor diri LPTK.
Ya, untuk Ibu Diana, coba perhatikan lagi nomor UKG Bapak Ibu dan pastikan nomor UKG-nya sudah benar dan sesuai dengan arahan yang kami sampaikan untuk login di LPTK-nya. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari Ibu Diana. Mungkin ada pertanyaan. Apakah tidak bermasalah apabila pas upload dokumen tidak berurutan? Tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting ada semua berkas yang diperlukan Bapak Ibu upload. Apakah urutannya acak atau gimana itu tidak menjadi masalah. Yang penting ada 10 berkas yang Bapak Ibu upload dan 9 yang wajib Bapak Ibu upload. NPWP itu tidak wajib diupload. Hanya jika memiliki NPWP bisa untuk diupload. Selain itu, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload semuanya berkasnya. Oke, sampai jam 9.10. Maaf. Pak Jul. Oke, kalau di YouTube nih Pak Jul ada pertanyaan ya, menanyakan. Pak ingin bertanya di format biodata Pak, enggak tahu udah dijawab atau belum ya Pak tadi ya. Saya isi tempat lahir sesuai dengan KTP. Tetapi Pak, ijazah saya sebelumnya mengikuti KTP saya terdahulu yaitu tempat lahir di Pontianak. Mohon arahannya. Masalah atau tidak itu Pak? Oke, untuk ijazahnya, tanggal lahirnya, coba Bapak Ibu cek di GTK-nya apakah sesuai dengan yang ada di GTK Bapak Ibu. Pastikan sesuai datanya dengan di GTK dan untuk kita laporkan nanti ke depannya ke PDDikti. Karena apa? Karena jika data Bapak Ibu di GTK dengan di PDDikti nanti bermasalah beda, maka biasanya untuk perpal nanti akan merah dia. Jadi pastikan antara data di Bapak Ibu isi di LPTK dan yang ada di GTK harus sama dan sesuai. Kalau bisa saran saya sih sesuai dengan ijazah. Karena ijazah itu sangat fatal jika beda tanggal lahirnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul jawabannya. Kemudian ini kalau di live YouTube ada yang bertanya, bisakah dari Bu Rahimah ya, bisakah saya mengerjakan di waktu luang mengerjakan PMM? Nah itu nanti bagiannya Pak Hadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, terus dari Bu Julia. Dari Bu Julia ini sebentar tertutup pula dia. Saya Julia Bapak dari SMP Nunukan. Izin bertanya Pak, dalam biodata lapor diri sudah diisi biodata orang tua ayah dan ibu. Apakah diisi walinya lagi? Langsung saya jawab ya Bapak. Untuk pertanyaan wali itu tidak wajib diisi. Jika memang tidak ada wali, maka dibiarkan kosong tidak menjadi masalah. Yang wajib diisi itu data-data pokok, data pendidikan sebelumnya, dan data orang tua. Selain itu tidak diwajibkan. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi nih ke Zoom nih Pak. Ada 2 orang nih Pak Jul yang bertanya. Ya, mungkin Pak Hasmiantoro dari Kota Banjar. Ada yang ingin ditanyakan nih Pak Hasmiantoro? Silakan boleh izin Dika dibuka mute-nya Pak Hasmiantoro. Setelah ini Pak Prabowo ya, Bapak. Oke. Silakan Pak Hasmiantoro. Kedengaran suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hasmianto dari Kota Banjarmasin, SDN Sungai Jinganam. Di sini saya mau bertanya tentang kemarin tuh ada upload berkas yang di biodata mahasiswa PDDikti itu. Kemarin saya mengisi NIK, nama ayah, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Nah, di situ untuk ayah saya dia sudah wafat gitu. Nah, untuk NIK itu katanya ada yang diisi 0 sampai 16 kali. Kalau saya mengisinya kemarin NIK dia yang dulu, nah, saya isi.
Terus yang untuk yang lainnya, kalau yang nama itu tetap saya tulis nama ayah saya, kemudian di belakangnya dikasih almarhum. Dan untuk pendidikan dan pekerjaan dan penghasilan kemarin saya isi juga, apakah itu pengisiannya benar, apakah salah, gitu. Apakah nanti kedepannya nanti ada problem gitu. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Pak. Bapak Ibu, jika pada file yang Bapak Ibu upload itu ada kesalahan, bisa Bapak Ibu upload ulang. Karena untuk upload berkas itu tidak kita kunci dan bisa diupload berkali-kali. Dan jika ternyata ada masalah pada penamaan atau apa, jadi tinggal Bapak Ibu betulkan pada filenya, setelah itu Bapak upload ulang lagi. Maka tidak menjadi masalah. Untuk tadi Bapak bilang ada nama nick orang tua apakah harus isi nol semua ataupun ada, jika memang nicknya masih masih ada mungkin bisa diisi nick Pak, diisi nicknya. Jika memang tidak ada diisi 06 sekalipun tidak masalah. Dan untuk nama kalau bisa ditulis saja nama 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 Bapak Ibu yang sudah almarhum. Tidak menjadi masalah. Karena untuk data orang tua tidak menjadi prioritas untuk kita lakukan karena tidak terlalu diwajibkan. Yang penting ada namanya terdata, setelah itu kita laporkan. Mungkin Ya, hanya itu saja Pak untuk jawabannya. gitu. Gimana Terima kasih, Pak Pak. Hasmiantoro? Pak Hasmianto sudah jelas Bapak? Sudah jelas, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Jadi langsung saja untuk pertanyaannya, apabila terjadi perubahan status pada KTP sementara laporan untuk perubahan data sudah ditutup, itu bagaimana ya Bu? Contohnya misal dalam jangka waktu dekat ini saya menikah dan berpindah domisili seperti itu. Oke, sudah Pak pertanyaannya. Oke. Untuk masalah status dan domisili itu tidak menjadi masalah Pak. Yang menjadi prioritas kita itu tadi saya bilang tuh nama, nick, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan nama ibu itu data yang wajib diperbaiki. Selain itu tidak akan menjadi masalah ke depannya. Oke, hanya itu Pak pertanyaan jawabannya yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Prabowo. Ya Bapak yang mau melepas masalah jam. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Jul, kira-kira yang di chat udah semuanya dijawab atau masih ada yang belum nih Pak Jul? Yang di chat coba cek lagi Bu ya, ada beberapa sih udah dijawab tadi Bu. Kalau mungkin yang di live langsung Zoom ini ada yang ingin ditanyakan, tetapi berbeda dengan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang tadi ya, Bapak Ibu jangan nanyanya sama gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? mungkin ada di bawah Bu ini. Oke, silakan Pak. Pak Jun. Pak, nama ayah saya di ijazah, kakak, akta sama semuanya. Tetapi KTP ayah saya Sahudi biasa saja. Apakah saya harus menulis sesuai KTP ayah saya atau saya harus menulis sesuai ijazah? Saya mohon pencerahannya. Untuk nama orang tua, Bapak Ibu bisa memasukkan nama sesuai dengan KTP. KTP dan kakaknya. Soalnya di sini ijazah kakak akta sama, tetapi KTP yang berbeda. Mungkin untuk sementara Pak Ibu bisa sesuai dengan yang di KTP saja, tidak menjadi masalah. Karena data ayah itu untuk sekarang tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas sekarang ini hanya nama ibu yang menjadi prioritas. Oke, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jul. Nah ini kayaknya pertanyaan dari Pak Budiman kurang lebih sama dengan pertanyaan Pak Prabowo tadi ya Pak ya, berkaitan dengan alamat itu ya Pak Jul ya, sama kayaknya tadi. Oke.
Terus Pak Jul, fakta integritas di bagian tanda tangan boleh pakai NIP atau tidak? Fakta integritas. Boleh Di pakai? bagian tanda tangan boleh diberi NIP atau enggak perlu pakai NIP, Pak? Oh, boleh kasih ya, Bu. Bebas ya. Untuk fakta integritas, kalau bisa, kalau memang ada NIP diisi pun tidak masalah, Pak. Kalau memang tidak ada NIP dikosongkan pun tidak masalah, karena itu untuk pendataan di kita saja. Oke. Terus Pak Jul, kalau di Dapodik nama saya tuh menggunakan Syarif Iskandar, tapi semua file saya menggunakan SY Iskandar semua. Itu bermasalah atau enggak, Pak? Kalau nama itu kan sebenarnya nama itu fatal, Bapak Ibu, jika tidak sama antara di GTK dengan di PDIT. Kalau saran saya, Bapak Ibu sesuaikan namanya dengan maksudnya itu data di GTK sesuaikan dengan data ijazah, dan Bapak Ibu sesuai dengan lapor diri di LPTK. Jadi antara di GTK, di lapor diri LPTK dan ijazah itu harus sesuai, Bapak Ibu, karena jika salah satu tidak sama mungkin akan jadi bermasalah ke depannya. Oke, nah salah satu enggak sama bisa bermasalah ke depannya ya. Sama seperti pertanyaan Bu Mary kayaknya ya Pak Jul. Pak izin bertanya untuk di ijazah SD sampai S1 tempat lahir saya sesuai akte. Hanya di KTP berbeda. Nah, jadi antara KTP sama ijazah nih beda nih. Jadi kemarin saya pendaftaran mengikuti ijazah, Pak. Oke, sebenarnya yang terpenting tuh kalau bisa Bapak Ibu ya KTP-nya tuh disesuaikan dengan ijazah. Karena apa? Karena kan ijazah kan dari SD SMA tuh kan mungkin tidak bisa untuk diubah kembali. Jadi yang bisa dirubah kan mungkin hanya KTP-nya saja. Jika mungkin tidak keberatan, mungkin Ibu bisa menyesuaikan KTP-nya dengan ijazah. Oke. Ada pertanyaan Pak Jul, maaf Ibu, suara Ibu host agak kecil. Apakah kecil suara saya? Aduh, suara Bu ini terlalu pelan. Coba kayak Pak Jul, Bu. Bu, saya udah teriak-teriak. Nah ini Bapak, Ibu ya, Masya Allah gimana ya biar bisa keras. Aduh. Izin bantu jawab Bu ini. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Untuk lapor diri. Ya udah aman Bu suaranya. Biasa karena jauh dari mic, sekarang udah oke. Mungkin Pak Suryono, izin tanya Bu, kok senyum Ibu manis? Oh gitu. Karena saya minum teh Pak ya. Oke, Bapak Ibu. Si Nur tertawa-tawa ya Nur ya. Oke, karena Nur udah lihat langsung seperti apa Ibu Rini ya Nur ya. Baik Bapak Ibu, masih ada 10 menit. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu pertanyaan saya belum dibaca. Yang mana nih? Bu Armit Sari. Bu Armit Sari ada di sini? Bu Armit yang mana? Adakah Bu Armit? Katanya belum dibaca. Raise hand Bu, Bu yang merasa punya nama Bu Armitasari. Boleh raise hand. Oke, sambil menunggu Bu Armitasari raise hand, ini sudah ada Bapak Yohanis yang raise hand. Monggo Bapak, pertanyaannya berbeda ya Pak ya dengan yang teman-teman tadi Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehubungan dengan saya mengupload KTP. KTP yang saya upload ini KTP asli. Tapi kabur karena terlalu lama di dompet. Kalau nicknya ini masih terbaca dengan nama depan, PAM-nya sudah mulai kabur. Saya
mencoba memperbaiki di Capil, tapi untuk sementara belum bisa dicetak. Bagaimana ini? Apa berkas yang saya upload ini bisa saja diterima atau harus saya perbaiki? Terima kasih. Oke, Bapak Yohanes langsung saya jawab, Pak. Yang penting Bapak di biodata lapor dirinya itu sesuai datanya dengan di KTP-nya ya, Pak. Untuk berkasnya nanti mungkin bisa nanti Bapak konfirmasi ke kita untuk dibukakan untuk mengupload kembali KTP yang salah tadi, yang tidak jelas tadi filenya. Oke, Pak. Oke. Yuk, terima kasih. Oke, Selamat terima Ya, kasih siang. juga Pak Yohanis. Nah, tadi Bu Armitasari ternyata pertanyaannya Pak Jul. Mohon izin bertanya, Pak, setelah upload atau unggah berkas, kenapa tidak bisa di next? Apakah data kita sudah terekam sistem? Itu pertanyaannya, Pak. Oke, untuk pertanyaan Ibu tadi itu memang tidak bisa di next, Bu. Tapi yang paling terpenting jumlah file yang Ibu upload itu berjumlah 9 file. 10 itu tidak wajib, yang tidak wajib itu hanya NPWP. Jadi 9 file itu wajib Bapak Ibu upload. NPWP itu tidak wajib. Jika Bapak Ibu rasa sudah mengupload semua berkas yang diwajibkan itu upload, maka proses lapor diri di LPTK sudah selesai dan tinggal Bapak Ibu melakukan PMM saja. Terima kasih Pak Jul. Semoga Bu Armitasari sudah jelas ya Bu ya. Oke. Bu Tere aja. Yang mana Bu Tere aja? Ibu, pertanyaan saya juga belum dibaca. Salam dari alumni. Yang Bu Tere yang mana? Pak Yohanis boleh tangannya diturunkan Bapak? Kasihan Bapak nanti pegel-pegel itu Bapak. Oke, Bu Marlena kayaknya mau bertanya nih. Pak Dika boleh dibuka Bu Marlena. Oke, silakan Bu Marlena. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tutup aja. Boleh di unmute Bu mic-nya. Oke, 5 menit lagi waktu kita bersama Pak Jul Karnain ya. Oke. Silakan. Masih Bu Marlena masih mute. Oke, Bu. Silakan Bu Marlena. Bertanya, kemarin saya mengupload data yang fakta integritasnya ada pakai SPD. Sama KTP saya juga ada SPD. Sedangkan data yang lain saya tidak memakai SPD. Apakah itu jadi masalah? Oke, langsung saya jawab Ibu. Untuk itu SPD kan hanya gelar ya Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu itu namanya harus sesuai dengan KTP dan ijazahnya. Untuk memakai SPD atau tidak itu tidak menjadi masalah Bu. Yang penting nama Ibu sesuai atau benar dengan KTP dan ijazahnya. Ya, terima kasih atas Oke, jawabannya. oke, sama-sama. SPD kan hanya gelar ya Ibu ya. Yang pertanyaan Pak Budiman ini gimana Pak Jul? Sama enggak Pak Jul? Izin bertanya Pak, bagaimana kalau alamat saya di Dapodik masih terdata di alamat saya terdahulu? Sedangkan sekarang di KTP saya sudah memakai alamat yang baru. Pas mengisi PD Dikti dan lapor diri, saya gunakan sesuai KTP. Sudah saya lapor ke sekolah bahwa alamat saya sudah diganti dengan alamat sesuai KTP. Apakah bermasalah atau tidak Pak? Ayo Pak Jul, masalah atau enggak Pak? Oke, langsung saya jawab ya Bapak. Untuk alamat kalau bisa sesuaikan dengan KTP saja. Karena mungkin di GTK kan bisa mungkin nanti Bapak Ibu edit untuk di GTK-nya. Kalau untuk lapor diri di LPTK, Bapak Ibu sesuaikan saja dengan KTP yang Bapak Ibu ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau untuk alamat ya usahakan sesuaikan dengan KTP ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, waktu kita pemateri Pak Jul juga sudah mulai merenggangkan badannya, tandanya sudah mulai lelah. Ada lagi pertanyaan pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk sesi yang pertama berkaitan dengan materi lapor diri. Ada lagi Bapak Ibu?
5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis ya Bapak Ibu ya. Bu mau nanya, setelah upload berkas berarti sudah aman ya? Aman Ibu, aman ya. Ibu udah aman lah pokoknya kalau udah lapor berkas ya. Aman Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Waktu kita untuk pemateri pertama berkaitan dengan materi lapor diri sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Pak Jul, ada yang ingin disampaikan untuk pesan-pesan terakhir Pak Jul? Ini bukan pesan terakhir ya. Mungkin hanya sedikit merangkum lah yang dari saya sampaikan tadi. Hal pertama yang Bapak Ibu lakukan setelah terdaftar PPG, yang pertama Bapak Ibu itu melakukan konfirmasi kesediaan pada SIM PKB. Yang kedua Bapak Ibu melakukan lapor diri pada LPTK. Untuk konfirmasi kesediaan Bapak Ibu hanya melakukan dua, yaitu melakukan bersedia untuk menjadi guru PPG, dan yang kedua mengupdate biodata di SIM PKB-nya. Sedangkan untuk lapor diri di LPTK, Bapak Ibu hanya perlu mendapatkan bukti lapor diri dan mengupload berkas. Jika Bapak Ibu merasa semua tahapan sudah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa PPG di tahap 3 plotting 3 ini. Oke, mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu. Ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Masya Allah luar biasa nih ya informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Julkarnain. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada yang ini, mungkin Pak Jul sudah punya istri ya Pak Jul ya? Bisa ya Pak Jul ya? Oke. Sudah Bu. Oke.